dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat setempat ataupun masyarakat di luar sana. Untuk sebelumnya, nama saya Najwa Ramadhani dengan NIM belakang 055 dan rekan saya Lailatul Hidayah dengan NIM belakang 057. Saya Kartika Puspitasari dengan NIM belakang 096. Saya Kabdul Roma dengan NIM belakang 094. Selamat menyaksikan. Baik teman-teman, karena kita berkumpul di sini di waktu yang sore ini dan kita memiliki topik diskusi yang berbeda-beda mengenai kualitas personal, maka di kesempatan ini kita akan berbincang atau berdiskusi mengenai kualitas personal itu sendiri dan pastinya memiliki beberapa faktor atau poin yang dimiliki oleh teman-teman. Untuk yang pertama, saya mulai dulu terlebih dahulu ya. Yang pertama itu saya punya kesadaran diri dan klarifikasi nilai. Sebelumnya nih, boleh saya tahu apakah teman-teman mengetahui apa itu kesadaran diri dan klarifikasi nilai atau self-awareness? Belum, bener nih belum? Oke, kalau belum, saya jelasin ya. Jadi kesadaran diri atau self-awareness itu sendiri merupakan kemampuan individu untuk memahami dan mengenali dirinya secara menyeluruh. Entah itu mencakup dari emosi, pikiran, sikap, keyakinan, serta kelebihan dan keterbatasan yang dimiliki. Individu yang memiliki sikap kesadaran diri itu mampu dalam merefleksikan pengalaman hidupnya, kemudian mengevaluasi perilaku, serta menyadari bagaimana sikap dan tindakannya dapat mempengaruhi dari orang lain. Gitu ya. Nah, karena kita sendiri berada dalam prodi keperawatan Magelang, khususnya di bidang kuliah yaitu keperawatan jiwa, maka dalam praktik keperawatan kesadaran diri sangat penting karena perawat setiap harinya pasti berinteraksi langsung dengan pasien yang memiliki latar belakang yang berbeda, entah itu dari pejabat, ekonomi kelas menengah maupun kelas yang bawah, serta kondisi emosional seperti bahagia, sedih, atau kecewa, dan kebutuhan yang beragam. Dengan kesadaran diri yang dimiliki oleh perawat, maka perawat dapat mengontrol emosi pribadi, menghindari sikap menghakimi, serta tetap bersikap profesional meskipun berada dalam situasi atau tekanan yang penuh di dalam hidupnya. Untuk kesadaran diri juga membantu perawat membedakan antara masalah pribadi dengan tanggung jawab profesional sehingga kualitas asuhan keperawatan tetap optimal. Jadi kita sebagai perawat sendiri juga harus bisa membedakan entah ini tanggung jawab pada pasien, keluarga maupun diri sendiri. Tidak boleh untuk dimasukkan ke dalam satu wadah yang sama. Begitu ya. Untuk selain itu, kesadaran diri juga membantu individu mengenali batas kemampuan fisik, emosional, dan kompetisi yang dimiliki. Dengan memiliki keterbatasan diri, perawat dapat mengambil keputusan yang tepat serta meminta bantuan rekan kerja untuk melakukan rujukan, entah itu rujukan pasien dari satu tempat ke tempat lainnya seperti rumah sakit A ke rumah sakit B atau beristirahat ketika diperlukan. Nah, hal ini tuh merupakan hal yang penting untuk mencegah kelelahan atau burnout dan menjaga keselamatan dari pasien itu sendiri. Maka klarifikasi nilai adalah proses dalam mengenali, memahami, dan menegaskan nilai-nilai yang diyakini sebagai pedoman dalam bersikap dan bertindak. Nilai-nilainya seperti kejujuran, empati, lalu juga ada tanggung jawab, keadilan, menghormati martabat manusia, serta menghormati perbedaan budaya. Nah, karena kita sendiri berada dalam negara yang memiliki banyak perbedaan budaya, maka seharusnya kita perawat sadar diri dalam bisa untuk menghargai dan menghormati perbedaan yang ada atau budaya yang ada, serta keyakinan menjadi landasan utama dalam praktik keperawatan jiwa kali ini. Maka dari itu, melalui klarifikasi nilai, individu dapat mampu menentukan prioritas dan membuat keputusan yang selaras dengan prinsip yaitu bermodal moral dan etika. Dalam konteks keperawatan, klarifikasi nilai sangat penting karena perawat itu sering dihadapkan pada dilema etika seperti menjaga pasien, kemudian menghormati keputusan atau hak pasien dan pengambilan keputusan, serta memberikan pelayanan yang adil tanpa diskriminasi.
tanpa pandang bulu, entah ini dari ekonomi kelas atas, pejabat, presiden, ataupun kalangan dari pihak rendah gitu ya, atau rakyat biasa. Perawat juga memiliki nilai kemanusiaan dan profesionalisme yang kuat, akan mampu memberikan asuhan keperawatan secara holistik, beretika, dan berorientasi pada keselamatan serta kesejahteraan pasien itu sendiri. Maka dari inti poin yang saya uraikan adalah kesadaran diri dan klarifikasi nilai merupakan fondasi penting bagi perawat seperti kita ini di Prodi Keperawatan Magelang dalam mengenali diri sendiri, mengendalikan emosi, dan juga sikap memahami batas kemampuan serta bertindak sesuai dengan nilai profesional dan etika keperawatan demi memberikan pelayanan yang berkualitas dan bermartabat untuk pasien kita, entah itu di klinik, entah itu di rumah sakit atau pertambangan gitu ya. Karena sejatinya memang kita bekerja itu bisa dimanapun saja. Baik teman-teman, poin yang saya uraikan sudah selesai dan sudah didengar oleh teman-teman yang berkali. Gimana nih, apakah ada tanggapan atau sanggahan dari teman-teman mengenai uraian poin yang saya sampaikan, yaitu kesadaran diri dan klarifikasi nilai? Apakah ada tanggapan atau sudah cukup? Tadi itu kamu menjelaskan bagus banget, aku jadi lebih paham tentang kualitas pelaksanaan. Ya. Untuk yang lain, apakah ada sanggahan atau Kalau dari aku sendiri itu punya tambahan mengenai eksplorasi perasaan dan juga model peran. Yang pertama kita bahas dulu mengenai eksplorasi perasaan. Jadi eksplorasi perasaan adalah kemampuan seseorang untuk mengenali dan memahami perasaan yang sedang dialaminya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti pernah merasa senang, sedih, marah, takut, cemas, atau bahkan merasa lelah secara emosional. Semua perasaan itu adalah hal yang normal dan wajar ya. Namun yang menjadi penting bukan hanya merasakan emosi tersebut, tetapi bagaimana kita menyadari dan mengelolanya. Dengan mengeksplorasi perasaan, kita bisa mengetahui apa penyebab emosi yang kita rasakan dan bagaimana cara mengekspresikan yang tepat. Hal ini membantu kita agar kita tidak memendam perasaan terlalu lama atau meluapkannya secara tidak sehat. Dalam profesi perawatan, eksplorasi perasaan memiliki peran yang sangat besar. Perawat sering berada dalam situasi yang penuh tekanan, seperti menghadapi pasien dengan kondisi berat, keluarga pasien yang cemas, serta tuntutan pekerjaan yang tinggi. Jika perawat tidak mampu mengenali perasaannya sendiri, hal tersebut dapat menyebabkan stres, kelelahan secara emosional, bahkan burnout. Sebaliknya, perawat yang mampu mengeksplorasikan perasaannya akan lebih tenang, lebih sabar, dan mampu menjaga komunikasi yang baik dengan pasien. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan model peran. Model peran adalah sosok yang dijadikan teladan dalam bersikap dan berperilaku. Dalam dunia keperawatan sendiri, model peran bisa berasal dari dosen, perawat senior, atau tenaga kesehatan lainnya yang menunjukkan sikap profesional dalam bekerja. Melalui model peran, kita dapat belajar secara langsung bagaimana bersikap empati kepada pasien, bagaimana berkomunikasi dengan baik, serta bagaimana menjaga tanggung jawab dan etika dalam pelayanan kesehatan. Contohnya sendiri, yang nyata dari model peran yang positif akan lebih mudah ditiru dan diterapkan dalam praktik sehari-hari dibandingkan hanya teori saja. Jika eksplorasi perasaan dan model peran diterapkan secara bersamaan, maka perawat akan lebih mampu mengelola emosinya sekaligus membentuk sikap profesional yang baik. Perawat tidak hanya terampil secara teknis, tetapi juga memiliki kepekaan emosional dan sikap yang humanis. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa eksplorasi perasaan membantu kita mengenali dan mengelola emosi kita,
Sedangkan model peran membantu membentuk sikap profesional melalui teladan yang baik. Keduanya sangat penting dalam membentuk perawat yang tidak hanya kompeten, tetapi juga peduli, beretika dalam memberikan pelayanan. Untuk teman-teman, apakah ada pendapat atau sanggahan? Oh begitu ya Medro. Nah sekarang aku mau menambahkan tentang altruistik. Apa kalian udah pernah dengar tentang altruistik? Menurutku belum. Aku jelasin ya. Iya. Nah, jadi altruistik itu adalah sikap peduli terhadap orang lain yang diwujudkan dengan menolong secara tulus tanpa mengharapkan imbalan. Nah, sikap itu dilandasi dengan empati, kepedulian, dan rasa kemanusiaan. Nah, dalam konteks keperawatan, itu altruistik menjadi salah satu dasar yang sangat penting karena profesi keperawatan itu berorientasi pada pelayanan dan kesejahteraan pasien. Nah, perawat dengan sikap altruistik itu tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan fisik seperti pemberian obat ataupun tindakan keperawatan lainnya, tetapi juga memperhatikan kebutuhan emosional, psikologis, terus juga ada sosial pasien. Nah, hal ini itu membantu pasien merasa menjadi lebih nyaman dan merasa lebih dipahami saat dilakukan pelayanan. Nah, meskipun perawat kadang dihadapkan dengan beban kerja yang tinggi, waktu dan tenaga yang terkuras, tetapi sikap altruistik ini itu tetap diberikan. Perawat berusaha hadir secara penuh serta memberikan dukungan moral yang dapat membantu proses penyembuhan. Nah, selain itu, sikap dari altruistik ini itu berperan penting dalam komunikasi terapeutik. Hubungan ini didasarkan pada rasa kepercayaan, saling memahami, menghargai, dan ketika pasien merasa dihargai dan didukung, itu mereka cenderung lebih kooperatif dalam menjalani perawatan dan memiliki motivasi yang lebih tinggi untuk sembuh. Jadi intinya itu altruistik itu mencerminkan kepedulian yang tulus perawat dalam membantu pasien secara menyeluruh, bukan hanya dari segi fisik tetapi juga dari emosional, psikologis, dan sosial pasien agar pelayanan kesehatan atau perawatan bisa optimal dan pasien bisa cepat pulih. Nah, bagaimana teman-teman? Bagus banget ya kamu Heka. Aku jadi ngerti. Iya, juga sih, dan lebih paham lah mengenai komunikasi. Keren. Ya, teman-teman, jadi kan tadi kamu udah jelasin, teman-teman tadi udah jelasin beberapa poin tentang kualitas personal. Sekarang aku mau tambahin mungkin satu poin tentang kualitas personal tentang tanggung jawab. Oke, jadi gini, tanggung jawab itu intinya adalah kesediaan kita untuk pelaksanaan tugas kita dengan sungguh-sungguh dan menerima konsekuensi dari sikap dari setiap tindakan yang kita lakukan sebagai perawat. Dalam keperawatan ini berarti kita harus bekerja dengan teliti, disiplin, dan penuh komitmen untuk memberikan asuhan keperawatan yang terbaik untuk pasien. Kita harus bisa mempertanggungjawabkan setiap tindakan yang kita lakukan, baik secara moral maupun profesional. Ini penting banget nih buat menjaga mutu pelayanan dan keselamatan pasien. Misalnya ketika kita memberikan obat kepada pasien, kita harus memastikan bahwa obat itu benar, terus dosisnya benar, dan pasiennya juga harus benar. Kalau ada kesalahan, kita harus siap menerima konsekuensinya dan belajar dari kesalahan itu. Dengan adanya rasa tanggung jawab yang tinggi, kita bisa meningkatkan kepercayaan pasien dan juga kita bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi keperawatan kita. Terus pasien akan lebih merasa aman dan nyaman ketika kita menangani mereka, dan masyarakat akan lebih percaya kepada kita sebagai profesional kesehatan.
Selain itu, tanggung jawab juga berarti kita harus selalu update dengan perkembangan terbaru dalam bidang keperawatan, mengikuti standar dan pedoman yang berlaku, dan juga bekerja sama dengan tim kesehatan lainnya untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Jadi intinya, tanggung jawab adalah kunci untuk menjadi perawat yang profesional dan berintegritas. Kita harus selalu ingat bahwa profesi kita ini bukan hanya tentang memberikan perawatan, tetapi juga tentang memberikan kepercayaan dan harapan kepada pasien dan keluarga mereka. Jadi gitu teman-teman, poin terakhir tentang tanggung jawab ini. Apakah teman-teman ada yang mau disanggah atau ditanya? Oh jadi gitu ya, aku jadi paham banget nih mengenai tanggung jawab kita sebagai perawat. Jadi teman-teman, intinya itu kita sebagai perawat kita harus meningkatkan kualitas personal diri kita supaya kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik dan pasien juga bisa puas menerima pelayanan dari kita. Iya sih, bagus. Jadi kita sebagai perawat juga nggak cuma meningkatkan kualitas personal yang tadi kita sudah jelaskan, tapi kan kualitas personal itu ada banyak. Kita juga harus pelajari semuanya supaya kita bisa melayani pasien dan masyarakat dengan sebaik mungkin. Baik teman-teman, apakah ada yang mau menambahkan lagi? Dari saya tidak ada, mungkin dari Bidol. Dari saya juga. Kita akhiri sesi diskusi ini ya teman-teman. Terima kasih sudah menyumbangkan pendapatnya. Semoga bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Terima kasih juga teman-teman. Ya, kami mengalami dulunya juga untuk dapat berdiskusi dalam